Soal nomor 1. Dari susunan bilangan berikut, yang bukan merupakan susunan bilangan berpola adalah titik-titik. Kita analisis satu persatu option jawabannya. Dari yang A, 2 ke 5 ditambah 3, kemudian 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 11 ditambah 3. Jadi A ini termasuk bilangan berpola. Kemudian yang B, dari 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 11 ditambah 4. Jadi B ini bukan merupakan susunan bilangan berpola karena bilangannya atau polanya tidak teratur. Kemudian yang C, 20 ke 17 ini berkurang 3, 17 ke 14 berkurang 3, dan 14 ke 11 berkurang 3. Jadi C ini termasuk bilangan berpola. Kemudian yang pilihan D, 3 ke 6, misalkan kita kalikan dikali 2, 6 ke 12 dikali 2, 12 ke 24 dikali 2. Option D termasuk bilangan berpola, yaitu dikali 2. Jadi jawaban yang tepat yang bukan merupakan susunan bilangan berpola adalah B. Soal nomor 2. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah adalah titik-titik. Kita tulis kembali barisan bilangannya. Misalkan dari 1 ke 2 ini ditambah 1, 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 4 ditambah 0. Jadi bukan itu polanya. Andai kata kita loncati, coba ya. 1 ke 4 berarti ditambah 3, 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 10 ditambah 3. Kalau kita melompat, ini membentuk pola yang tetap, yaitu ditambah 3. Maka 10 ke lompatannya juga ditambah 3. Bilangannya adalah 13. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Kemudian yang genap ini, 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 7 ditambah 3, kemudian 7 ke 11 ditambah 4. Berarti polanya ini teratur, tambah 2, tambah 3, tambah 4, maka berikutnya ditambah 5. 11 ditambah 5 sama dengan 16. Jadi dua suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 2, 4, 4 dan seterusnya adalah 13 dan 16. Jawabannya adalah B. Soal ketiga. Angka satuan dari bilangan 2017 dipangkat 2021 adalah titik-titik. Kita analisis satuannya, yaitu 7. 7 pangkat 1, angka satuannya 7. Kemudian jika 7 pangkat 2, ya tinggal 7 dikali 7, 49, maka satuannya 9. 7 pangkat 3, berarti dari 9 satuannya dikalikan 7 lagi. Maka angka satuannya 3, 63 satuannya 3. Kemudian 7 pangkat 4, satuannya dikalikan 7 lagi. 3 kali 7, 21, maka satuannya 1. Sekarang 7 pangkat 5, kita kalikan 7 lagi dari sini. Ternyata kembali ke 7. Maka 7 pangkat 6 juga angka satuannya 9. Jadi untuk menghitung 2017 dipangkat 2021, kita melihat 7 ini dipangkat 2021.
Sisa dari 2021 dibagi 4 adalah 1. Karena bersisa 1, kita lihat ini. 7 pangkat 1, satuannya 7. Maka 2017 dipangkat 2021, angka satuannya adalah 7. Karena 7 pangkat 1, angka satuannya 7. Soal nomor 4. Jika N menyatakan bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka banyak bidang sisi 5 segi N adalah titik-titik. Kita analisis dari 5 segitiga. Coba adik-adik bayangkan, 5 segitiga banyak sisi ada 4, yaitu tegaknya 3 dan sisi alas 1. Jadi banyak sisinya ada 4. Kemudian untuk 5 segi 4, sama sisi tegaknya 4 ditambah sisi alas 1, maka banyak sisinya ada 5. Sekarang adik-adik mencoba menganalisis. 5 segitiga banyak sisinya 4. Oh, berarti kalau 3 ditambah 1 sama dengan 4. 5 segi 4 banyak sisinya 5, sama 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi kesimpulannya 5 segi N banyak sisinya adalah, berarti ya N ditambah 1. Jawabannya adalah A. Soal kelima. Banyak bulatan pada susunan ke-10 adalah titik-titik. Ini adalah barisan segitiga. Suku pertama atau pola pertama 1, pola kedua 3, pola ketiga 6, pola keempat 10, dan seterusnya. Rumus pola ke N pada barisan segitiga adalah setengah N plus 1. Karena ditanya banyak bulatan pada susunan ke-10, berarti kita mencari pola ke-10. Ya tinggal kita masukkan, N-nya diganti 10, berarti setengah kali 10, kurung buka, 10 plus 1. Sama dengan setengah kali 10, 5, dikali 10 ditambah 1, 11, sama dengan 55. Jadi jawabannya D. Soal ke-6. Perhatikan bidang kartesius. Jarak titik C terhadap sumbu Y adalah titik-titik. Lihat titik C. Jaraknya terhadap sumbu Y. Berarti 1, 2. Jawabannya adalah C. Soal ke-7. Perhatikan bidang kartesius. Koordinat titik D adalah titik-titik. Jelas? D berarti koordinatnya 0, min 3. Jawabannya adalah A. Soal ke-8. Perhatikan bidang kartesius. Posisi titik B terhadap titik C adalah titik-titik. Soal ke-9. Perhatikan bidang kartesius. Titik A terletak pada titik A. Perhatikan kuadran 1 berarti salah ya. Kuadran itu di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Karena A berada tepat pada sumbu X, maka jawabannya adalah B. A terletak pada sumbu X positif. Soal ke-10. Perhatikan bidang kartesius. Titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X adalah titik-titik. Jelas? Terlihat? Titik yang berjarak sama dari sumbu X adalah titik C dan titik D. Lihat, C ke sumbu X 3 satuan, kemudian titik D ke sumbu X juga
3 satuan. Jadi jawabannya adalah titik C dan titik D. Soal ke-11. Titik P A, min 4 berjarak 2 satuan di kanan sumbu Y dan berjarak 4 satuan di bawah sumbu X. Nilai A adalah titik-titik. Ini mudah ya. Jaraknya 2 satuan di kanan, berarti koordinatnya 2. Kemudian 4 satuan di bawah sumbu X, berarti Y-nya -4. Di sini titiknya. Berarti ini titik P, koordinatnya 2, -4. Maka nilai A adalah 2. Soal ke-12. Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari A ke B. Aturan relasi yang sesuai diagram tersebut adalah titik-titik. Kita perhatikan hubungan A dan B itu apa? -2 ke 1. Berarti -2 apanya 1. -1 apanya 2. Terlihat -2 itu 3 kurangnya dari 1. -1 3 kurangnya dari 2. 0 adalah 3 kurangnya dari 3. Dan 1 adalah 3 kurangnya dari 4. Maka relasi yang sesuai adalah 3 kurangnya dari. Soal ke-13. Berikut ini relasi dari himpunan A 1357 ke B A B C D. Dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi adalah titik-titik. Kita lihat yang kiri. Untuk fungsi pada pasangan berurutan, kita lihat koordinat yang kiri ini. Tidak boleh ada yang sama. Untuk yang nomor 1, perhatikan 1, 3, 5, 7. Tidak ada yang sama. Berarti ini merupakan fungsi. Kemudian yang kedua 3, 5, 5, 7 ya. Di sini yang depan 5-nya sama, berarti bukan fungsi. Kemudian yang ketiga 3, 3, 3, 3. Yang depan sama semua, berarti jelas bukan fungsi. Kemudian yang keempat 1, 3, 5, 7. Berbeda semua. Jadi yang keempat ini fungsi. Jadi himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi adalah jawabannya D, 1 dan 4. Soal nomor 14. Jika M adalah himpunan A, B, C, D dan N adalah himpunan 1, 3, maka banyaknya pemetaan atau fungsi M ke N adalah titik-titik. Banyaknya pemetaan dari M ke N adalah banyaknya anggota yang kanan dipangkat banyaknya anggota yang kiri. Sekarang kita hitung NM atau banyaknya anggota M ada 4 A, B, C, D. Kemudian banyaknya anggota N ada 2. Maka banyaknya pemetaan dari M ke N adalah N pangkat M 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah D. Soal ke-15. Perhatikan diagram panah berikut. Rumus fungsi dari P ke Q adalah titik-titik. Untuk memilih jawaban dari pertanyaan ini, kita bisa memasukkan ini. Domainnya misalkan 2. Nanti ranknya atau daerah hasilnya sama dengan 24. Kita coba pada jawaban A. 4 kurung buka 2X plus 3. X-nya diganti 2. Berarti 4 kurung buka 2 kali 2 ditambah 3. 2 dikali 2, 4 ditambah 7. 4
ditambah 3 sama dengan 7, dikali 4 sama dengan 28. Padahal pada peta ini 2 dari hasilnya 24. Berarti jawaban A salah. Kita coba jawaban B. Kita masukkan lagi 4 kurung buka 3x plus 2. X-nya diganti 2. Berarti 3 kali 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 4 kali 8 sama dengan 32. Juga salah, karena ranknya harusnya 24. Kemudian kita coba jawaban yang C. 3 kurung buka 2x plus 4. X-nya kita ganti 2. 2 kali 2, 4. Ditambah 4, 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Berarti sama dengan petanya 24. Jadi jawaban C benar. Soal ke-16. Suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan ax plus b. Jika nilai f min 3 sama dengan min 11 dan f2 sama dengan 14, nilai f5 adalah titik-titik. F min 3 berarti x-nya diganti min 3. Berarti min 3a plus b nilainya adalah min 11. Kemudian f2 x-nya diganti 2, maka 2a plus b nilainya adalah 14. Setelah itu kita kurangi. Min 3a dikurangi 2a. Berarti min 5a. B dikurangi B habis. Min 11 dikurangi 14, min 25. Kemudian kita bagi dengan min 5. Berarti A sama dengan min 25 dibagi min 5, 5. Setelah itu kita cari B. Misal kita menggunakan persamaan yang kedua ini. 2A plus B sama dengan 14. A kita ganti dengan 5. Berarti 2 kali A, 2 kali 5, 10. Ditambah B sama dengan 14. Berarti B sama dengan 14 dikurangi 10. B sama dengan 4. Kemudian kita tulis fx. Fx sama dengan ax plus b. A-nya 5, berarti 5x plus B-nya 4. Kita cari F5. F5 ya tinggal ikut, X-nya diganti 5. Berarti 5 kali 5 ditambah 4. Sama dengan 25 ditambah 4 sama dengan 29. Jadi jawabannya adalah soal ke-17. Diketahui fungsi f x min 2 sama dengan 4 plus 3x. Nilai f3 adalah titik-titik. Yang ditanyakan nilai f3. Yang diketahui fx min 2. Andai kata x-nya kita ganti 5. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi, jika x-nya kita ganti 5, maka sudah menjawab F3. Langsung saja, berarti x-nya kita ganti 5. Karena kalau x-nya diganti 5, maka menjadi F3. 4 ditambah 3 kali x. X-nya kita ganti 5, berarti 4 ditambah 3 kali 5. Sama dengan 4 ditambah 3 kali 5, 15. Sama dengan 19. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-18. Titik potong garis 3x min y sama dengan min 15 dengan sumbu x dan sumbu y berturut-turut adalah titik-titik. Kita sediakan ini ya, kotak-kotak di mana x ini y, hasilnya x, y. Titik potong pada sumbu y. Berarti x-nya 0. Sekarang kita cari y.
Kalau X-nya 0, berarti min Y sama dengan min 15. Y sama dengan 15. Berarti koordinatnya 0,15. Kemudian jika Y-nya 0, berarti ini titik potong pada sumbu X. Kalau Y-nya 0, berarti tinggal 3X sama dengan min 15. Kita bagi 3, X sama dengan min 5. Jadi koordinatnya min 5,0. Isinya berarti C, min 5,0 dan 0,15. Soal ke-19. Perhatikan gambar. Gradien garis K adalah titik-titik. Gradien atau kemiringan suatu garis dirumuskan dengan delta Y per delta X. Delta Y adalah perubahan Y dan delta X adalah perubahan X. Jadi perubahan Y-nya dari 0 ke 8 karena naik berarti 8. Kemudian perubahan X-nya dari 4 ke kiri. Berarti karena ke kiri negatif 4. 8 dibagi min 4 sama dengan min 2. Jadi jawabannya adalah B. Soal ke-20. Persamaan garis yang melalui titik K min 1, min 6 dan L min 4, min 3 adalah titik-titik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa memasukkan satu persatu ke jawaban. Karena melalui berarti jika dimasukkan ke persamaan bernilai benar. Misal titik K min 1, min 6 kita masukkan ke pilihan yang A. X min Y sama dengan min 7. X-nya min 1, min Y-nya min 6. Min 1, min 6 berarti ditambah 6. Min 1 ditambah 6 sama dengan 5. Ternyata di sini min 7. Berarti jawaban A salah. Kemudian kita coba yang jawaban B. X plus Y sama dengan min 7. X-nya berarti min 1 plus Y-nya min 6. Dari sini min 1 ditambah min 6 sama dengan min 7. Benar. Sekarang kita coba pada titik L. Min 4, min 3 kita masukkan ke X plus Y sama dengan min 7. X-nya min 4 plus Y-nya min 3 sama dengan min 7. Min 4 ditambah min 3 sama dengan min 7. Di sini juga min 7 berarti bernilai benar. Jadi jawabannya ketemunya B. Soal ke-21. Persamaan garis melalui titik 2, min 1 dan tegak lurus garis Y min 2X sama dengan 5 adalah titik-titik. Kita bisa menggunakan cara cepat. Tegak lurus dengan Y min 2X sama dengan 5. Caranya bagaimana? X dan Y dibalik. Berarti X ditaruh di kiri, Y ditaruh di kanan, kemudian min-nya diganti plus. Saya ulangi cara cepatnya. Karena tegak lurus, ini berlaku untuk yang tegak lurus. Berarti variabel yang kanan pindah ke kiri, variabel yang kiri pindah ke kanan. Kemudian ini berbeda tanda. Karena di atas min, maka di bawah plus. Kemudian melalui 2, min 1. Kita masukkan X-nya 2, Y-nya min 1. Berarti X-nya diganti 2, Y-nya diganti min 1. 2 ditambah 2 kali min 1 berarti min 2. 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Jadi persamaannya ini X plus 2Y sama dengan 0. Jawabannya adalah B. X
plus 2Y sama dengan 0. Soal nomor 22. Perhatikan gambar. Persamaan garis H adalah titik-titik. Untuk menjawab, kita bisa menganalisis. Yang pertama dengan mencari gradien. Jelas gradien garis G adalah 3/5. Karena condong ke kanan, maka gradiennya positif. Tinggal 3 dibagi 5. Oke, gradien garis G sama dengan 3/5. Kemudian kita cari pilihan ABCD mana yang bergradien 3/5. Karena garis H sejajar dengan garis G, gradiennya sama. Jadi MH isinya harus 3/5. Dari option A, gradiennya min A per B, berarti min 3 per min 5, gradiennya 3/5. Dari gradien berarti option A dan option B karena sama ini memenuhi. Jadi C dan D jelas bukan jawaban atau salah. Sekarang kita tinggal memasukkan satu titik yang dilalui, yaitu 0,-6. X-nya diganti 0 dan Y-nya diganti min 6. Ini 3 kali 0, X-nya diganti 0, Y-nya diganti min 6, min 5 kali min 6. 3 kali 0, 0. Min 5 kali min 6, 30. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Karena kalau kita menganalisis A dari gradiennya 3/5 sama. Dan setelah kita masukkan titiknya 0,-6 ternyata benar. Maka A adalah jawabannya. Soal nomor 23. Himpunan penyelesaian sistem persamaan 4x plus 3y sama dengan 24 dan 5x min 3y sama dengan 3 adalah titik-titik. Kita coba masukkan pilihan A, B, C, D ke SPLDV berikut. Yang pertama, kita memasukkan 4,3 ke 4x plus 3y sama dengan 24. Kita coba 4 kali 4 ditambah 3 kali 3. 16 ditambah 9. Isinya 25. Ternyata tidak sama dengan persamaan. Jadi pilihan A salah. Kemudian yang B. 1,3 kita masukkan lagi. 4 kali 1 ditambah 3 kali 3. 4 kali 1, 4. Ditambah 3 kali 3, 9. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Tidak sama dengan persamaan. Maka jawaban B juga salah. Sekarang kita cek 3,4 kita cek ke SPLDV. X diganti 3 dan Y diganti 4. 4 kali 3 ditambah 3 kali 4. 4 kali 3, 12. Ditambah 3 kali 4, 12. 12 ditambah 12 sama dengan 24. Sama, berarti benar. Sekarang kita cek 3,4 ke persamaan yang kedua. X diganti 3 berarti 5 kali 3. Min Y-nya diganti 4. Min 3 dikali 4 sama dengan 3. 5 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. 3 kali 4, 12. 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Sama dengan persamaan. Karena kedua-duanya setelah dicek ini bernilai benar, maka jawaban C adalah jawaban yang betul. Soal ke-24. Penyelesaian dari sistem persamaan 3x plus y sama dengan min 2 dan min 2x plus 3y sama dengan 5 adalah x sama dengan A dan y sama dengan B. Berarti x sama dengan A dan y sama dengan B.
nilai A min B adalah titik-titik. Kita mencoba mengerjakan menggunakan metode campuran, yaitu eliminasi substitusi. Persamaan yang pertama, 3x plus y sama dengan min 2. Dan persamaan yang kedua, min 2x plus 3y sama dengan 5. Kita hilangkan misal yang y. Berarti yang atas kita kalikan 3 dan yang bawah kita kalikan 1. Yang atas kita kalikan 3 menjadi 9x plus 3y sama dengan min 6. Yang bawah dikali 1 berarti tetap. Kemudian kita kurangi. Yang atas dikurangi persamaan yang bawah. 9x min 2x. Min 2x menjadi plus 2x. Berarti 9x ditambah 2x, 11x. 3y dikurangi 3y habis. Sama dengan min 6 dikurangi 5, min 11. Kita bagi 11, berarti x sama dengan min 11 dibagi 11, sama dengan min 1. Kemudian kita cari y. Misal kita gunakan ini, persamaan yang bawah, persamaan yang kedua. Min 2x plus 3y sama dengan 5. X-nya diganti min 1, min 2 kali min 1, plus 3y sama dengan 5. Min 2 kali min 1 berarti 2, ditambah 3y sama dengan 5. Maka 3y sama dengan 5 min 2. 3y sama dengan 1, ekuivalen y sama dengan 1. Jadi, x sama dengan min 1 dan y sama dengan 1. X tadi sama dengan A dan y tadi sama dengan B. Maka, nilai A min B berarti min 1 min B-nya 1 sama dengan min 2. Jadi, jawabannya adalah soal terakhir, nomor 25. Di tempat parkir swalayan ada terdapat 84 kendaraan yang terdiri atas sepeda motor dan mobil. Setelah dihitung, jumlah roda seluruhnya ada 220 buah. Jika tarif parkir untuk sepeda motor Rp1.000 dan untuk mobil Rp2.000, besar uang yang diterima tukang parkir adalah titik-titik. Kita misalkan motor adalah T dan mobil adalah B. Jumlah kendaraannya ada 84. Berarti motornya ditambah mobilnya sama dengan 84. T adalah motor dan B adalah mobil. Persamaan yang kedua. Kemudian jumlah rodanya ada 220. Karena motor rodanya 2, berarti 2T plus mobil rodanya 4 plus 4B sama dengan jumlah rodanya 220. Misal kita akan menghilangkan variabel B. Maka yang atas dikali 4 dan yang bawah dikali 1. Yang atas dikali 4 berarti 4T plus 4B sama dengan 84 dikali 4, 336. Yang bawah dikali 1 berarti tetap. Setelah itu kita kurangi. 4T dikurangi 2T, masih 2T. 4B dikurangi 4B habis. 336 dikurangi 220, 116. Jadi T sama dengan 116 dibagi 2 sama dengan 58. Kemudian kita cari banyaknya mobil atau B. Dari misalkan ini. T plus B sama dengan 84. Karena T-nya 58 plus B sama dengan 84. Berarti B-nya 84 dikurangi 58 sama dengan 26. Jadi banyaknya motor 58 dan banyaknya mobil 26. Yang ditanya besar uang yang diterima tukang parkir. Tinggal dikalikan. Pendapatannya berarti banyaknya motor 58 dikali ini tarif parkirnya 1000
ditambah banyaknya mobil 26 dikali tarif parkirnya 2.000. Jadi isinya 58.000 ditambah 52.000 sama dengan 110.000. Jadi besar uang yang diterima tukang parkir adalah 110.000. Jawabannya B.